Selamat pagi, Bapak Salam. Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini ya bisa ketemu ya, meskipun melalui daring. Ya. Ini saya ucapkan terima kasih ya kepada LBPI ya, yang telah menyelenggarakan acara ini dan juga pemerintah Kota Ternate ya, Bu Ica ya, benar ya. Oke. Dan kepada Bapak Ibu yang sudah hadir nih, alhamdulillah nih ada beberapa peserta ya dan semakin bertambah. Di sini juga bagaimana telah disampaikan tadi bergabung juga rekan-rekan kami ya yang dari Kementerian Lingkungan Hidup, Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. Baik, mungkin kita mulai saja ya Bapak Ibu karena waktunya juga singkat gitu ya. Jadi kita mulai eh, pendalaman materinya berupa pembahasan soal-soal ya. Saya izin share screen ya. Ya. Nah, bisa terlihat Bapak Ibu ya. Bisa, bisa, Ya, bisa. ya. Oke. Nah, di sini sebenarnya ada banyak itu ya bank-bank soal yang sudah beredar gitu ya. Nah, namun karena saya kebagian hari ini ya, saya coba membahas studi kasus gitu ya. Kasus-kasus memang sebenarnya sama soalnya ya, hanya saja ini agak sedikit lebih panjang gitu ya soal-soalnya. Nah, ini merupakan modifikasi ya, beberapa soal saya modifikasi, saya coba susun ulang dari kalau kita lihat versinya itu versi 3.2 set satu ya. Ini memang eh, sudah apa ya sudah pernah digunakan, hanya saja saya lakukan beberapa modifikasi. Nah, sebagaimana tadi sudah disampaikan juga oleh host kita ya, Bu Ica ya, saya sebagai JPBJ ya pada Kementerian LHBPLH ya, saya biasa dipanggil Bahar ya. Kemudian ini sebenarnya sudah disampaikan juga tadi oleh Bu Ica gitu ya. Nah, untuk pengalaman eh, sampai saat ini ada beberapa gitu ya pengalaman sebagai pelaku PBJ ya. Di antaranya dulu ya sebagai PJPHP, PPHP ya kalau Bapak Ibu mungkin pernah ngikut gitu ya atau pernah mengikuti regulasi sebelumnya kan ada PJPHP, PPHP ya. Dan juga saya sebagai tim Sokola ya pernah menjadi tim Sokola ya, baik itu tim persiapan maupun tim pengawas ya dan sebagai PPK juga ya PPK kompetensi ya kompetensi yang dari LKPP ya. Jadi PPK kompetensi LKPP, kemudian eh, kompetensi juga DPNT ya, Kementerian Keuangan. Nah, jadi di sini ada dua kompetensi ya untuk PPK yang saya miliki. Kemudian sebagai Pokja pemilihan juga dan pejabat pengadaan ya. Nah, namun berbeda ya, berbeda satker ya antara PPK dan Pokja dan pejabat pengadaan ya. Di organisasi saya terlibat tentunya di LBPI ya sebagai bagian dari pengurus LBPI, ya. Kemudian di IPIS tergabung sebagai pengurus DPN, Dewan Pengurus Nasional dan juga narasumber IPI. Di FAKPI ya, gabung juga bareng dengan Bu Ica ya. Ya saya ada Bu Ica juga di FAKPI Forum Ahli Kotak Pemerintah Indonesia dan juga anggota IAPI. Oke, selanjutnya ada beberapa juga modul yang pernah gitu ya, pernah kami susun ya, dan juga sebagai pembahas pada kompetensi LKPP beberapa blog sebenarnya dan yang aktif terakhir itu ini ya bjjoblogspot.com ya ini blog yang terakhir yang saya aktifkan ya dan juga beberapa buku terkait PBJ ya. Nah ini ringkasan materi ya kalau kita lihat dari keseluruhan materi soal ujian level 1 itu kan ada 100 soal ya Bapak Ibu ya ada 100 soal. Nah khusus untuk yang materi ini ya supply chain management atau sekarang lebih di Indonesia kan menjadi pengatur manajemen rantai pasok ya.
hanya ada 3 soal ya. Jadi di masing-masing indikator kompetensinya hanya ada 3 soal saja. Kemudian kita masuk ke pengantar. Nah, pengantar ini cukup banyak ya Bapak Ibu. Kalau kita lihat komposisi soal-soal di pengantar PBJ ini ada 18 soal ya. Jadi kalau di total dari 100%, 100 soal maka mencapai 18% ya. Ini cukup banyak ya. Cukup banyak sekali. Dan yang terbanyak itu di pelaku PBJ ya. Ini megang skor tertinggi di pengantar PBJ. Kenapa? Karena di eh, pemahaman terhadap pelaku PBJ ini akan terus kita bawa ya. Terus kita bawa sampai nanti ke materi, semua materi ya. Ada nanti terkait pelaku PBJ. Jadi dia hanya apa ya, siapa, tapi juga perannya ya, nanti perlu dipahami. Nah, ini yang jadi catatan juga ya, tidak hanya pelaku PBJ, tapi ada 4 hal yang penting ya, dan terpenting ya dalam PBJ. Menurut kami yang terpenting itu ya, ada 4 pilar ya. Fondasi, satu pilar atau fondasi ya, yaitu tujuan PBJ itu ya, apa tujuan pengadaannya, kemudian kebijakan, prinsip, dan etika. 3 hal ini, 4 hal ini yang eh, hampir di setiap kesempatan saya selalu ulang-ulang ya. Tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika PBJ. Karena ini selain komposisi porsinya lebih dibanding yang lain, tapi memang ini juga menjadi rujukan kita bersama ketika memang dalam regulasi ya, yang meskipun banyak regulasi ya yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah selaku regulator ya, tapi kita tetap kembali ke 4 hal ini ketika kita tidak menemukan ya yang diatur lebih detail. Jadi tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika. Sebagai contoh ya, ketika di dalam regulasi ya untuk pengadaan ya, eh, misalnya pengadaan ATK ya, ATK nilainya 4 juta misalnya, 4 juta. Maka eh, ketika dilakukan di luar purchasing ya, itu kan menggunakan pengadaan langsung ya. ATK misalnya ATK nilainya 4 juta. Nah, di dalam regulasi ya, regulasi diberikan eh, keluasan untuk memilih. Bisa menggunakan nota atau bukti pembelian ya, atau menggunakan kwitansi. Ya. Nah, kalau kita balik ke prinsip ya, prinsip pengadaan ya, maka ada prinsip namanya efisien. Nah, ketika menggunakan prinsip tadi kita menerapkan prinsip efisien, maka kita pilih yang termudah ya. Efisien itu tidak hanya efisien dari sisi nilai uang gitu ya, tapi juga dari sisi waktu, waktu dan juga kemudahan ya. Karena di sini ada relaksasi boleh memilih antara nota pembelian ataupun kwitansi ya. Ketika kita balik kepada prinsip efisien tadi, maka yang lebih tepat adalah menggunakan nota pembelian atau kwitansi. Ketika pengadaan ATK ya, nah, kemudian dengan catatan di luar refinancing ya, maka kita pilih menggunakan nota atau nota bukti atau nota pembelian. Oke, kita lanjut ke komposisi soal yang berikutnya ya di perencanaan. Nah, di perencanaan ini ada 22 soal ya, Bapak Ibu. Ini termasuk yang terbanyak ya, salah satu ya. Salah duanya ya, yang terbanyak komposisinya di di dalam PBJ level 1 ya. Yang terbanyak itu ada di KAK, misalnya KAK, ya, spektek dan KAK. Kemudian di penyusunan kira harga ya. Karena 2 hal ini yang selalu diulang-ulang ya di setiap level ya. Baik di level 1, PBJ level 2, level 3, level 4 ya. Nah, di dalam pengadaan jasa pemerintah tentunya kita dibagi gitu ya kompetensi pengadaan barang jasa ya berdasarkan yang terbaru itu kamus kompetensi teknis ya diatur di dalam peraturan LKPP nomor 3 tahun 2023. Nah, di dalam regulasi tadi ada leveling ya, ada level PBJ level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Nah, kalau yang pelaku PBJ ya, pelaku PBJ itu ada di level 2, level 3 dan level 4. Di setiap level tadi ya, baik level 2, 3, 4 ya. 2 hal ini selalu diulang ya. Ya.
ini salah nomor yang kedua, A3 ayat 2 ya, yaitu memahami penyusunan spektek dan KAK ya, dan juga memahami penyusunan perkiraan harga. Nah, dua ini selalu diulang. Karena tadi ya, ini sangat penting gitu ya, sehingga di setiap level itu selalu ada ya. Dan yang berikutnya juga tentang perumusan strategi. Nah, perumusan strategi pengadaan, pengaketan cara pengadaan. Nah, ini juga eh, salah satu yang nanti juga diulang ya. Ada baik di PPJ level 3 maupun di level 4-nya ya. Ini saking pentingnya gitu ya perumusan strategi. Karena ini menjadi salah satu apa ya yang akan berpengaruh gitu ya. Ketika kita tidak tepat dalam merumuskan strategi ya, bisa saja berdampak nanti kepada hasil ya, kepada outputnya. Tidak hanya di proses ya, prosesnya tidak sesuai regulasi, tapi juga nanti di outputnya ya, tidak apa ya, tidak mencapai efektif dan efisien ya. Tentunya dengan prinsip-prinsip yang lain juga akan ada beberapa yang akan dilanggar ketika kita tidak tepat dalam merumuskan strategi pengadaannya, paketan, cara pengadaan ya. Nah, ini yang poin pentingnya nanti mungkin yang Bapak Ibu perlu penekanan gitu ya dalam memahami perencanaan pengadaan jasa pemerintah. Oke, oke. Saya kembali menyampaikan bahwa di sini kita membahas soal ya Bapak Ibu ya, kita tidak merecall dari sisi materi secara utuh atau keseluruhan ya, karena waktunya juga terbatas. Sebagaimana telah dilakukan juga di sesi-sesi sebelumnya ya, karena ini series ya, ini sudah series yang ke-8. Kita nanti akan membahas soal. Nah, kemudian di kompetensi pemilihan nih, Bapak Ibu. Nah, di pemilihan ini ada 25 soal, ya. Tentunya terbanyak nih di pemahaman terhadap penyusunan, ya, penjelasan dokumen pemilihan, penilaian kualifikasi, evaluasi penerapan, dan pengawasan. Nah, ini memang materi inti gitu ya dari pemilihan penyedia barang jasa. Ini di level 1 ya. Nah, ini eh, Bapak Ibu ya, kalau level 1 itu cukup memahami ya. Jadi cukup mengetahui ya dan juga memahami ya. Ini yang di apa ya diharapkan menjadi output ya atau hasil akhir dari pembelajaran di level 1 ini adalah peserta memahami. Jadi tidak atau belum dituntut ya untuk bisa melakukannya, tapi sekadar memahami saja ya. Memahami tentunya berdasarkan regulasi ya yang tertuang di dalam regulasi Perpres maupun peraturan EKPP yang mengatur ya lebih lanjut, dan juga modul kompetensi ya. Jadi harapannya ya Bapak Ibu di sini semua sudah punya regulasinya ya, baik itu Perpres, peraturan EKPP terkait, dan juga eh, di modul kompetensi ya sendiri level 1 ya. Ini satu indikator ini yang paling banyak ya. Ini perbandingannya sangat jauh dibandingkan dengan indikator-indikator lainnya ya. Jadi di sini ada 13 banding 3 gitu ya. Ada yang bahkan nol ya, tidak ada soal yang keluar gitu. Ya. Nah, ini yang tertinggi ya. Yang tertinggi 25 soal ya, yang keluar dari kompetensi pemilihan. Oh ya, oke. Kemudian di kompetensi berikutnya di mola kotak ya. Kotak ini penting ya, sebenarnya semua PWJ itu penting ya. Sebuah jenis kompetensi, hanya saja ada beberapa indikator yang terpenting ya di sini ya. Kalau kita lihat dari komposisinya, maka yang lebih penting itu di perumusan kontaknya Bapak Ibu ya. Jadi kalau selama ini kita kan mendengar ya, pengendalian kontak itu penting, penting ya. Tapi kalau kita lihat ya kembali, bagaimana cara kita mengendalikan kontak kalau misalnya dalam perumusan kontak itu tidak tepat atau terjadi salah gitu ya dalam perumusan kontak. Nah, ini tentunya dalam pengendalian kontaknya akan terkendala ya, jadi hambatan. Karena memang kalau kita ibaratkan itu pengadaan secara keseluruhan ya, maka ini ada perencanaannya. Jadi dalam mengendalikan kontak, dalam masalah kontak itu harus dimulai dari perumusan kontaknya. Ini adalah bagian dari perencanaan kontrak gitu ya. Jadi perumusan kontak ini yang paling penting, sehingga dari komposisi soal pun ini yang terbanyak ya, 9 soal yang akan keluar ya, 9 banding 2 banding 0 ya. Jadi ini eh,
Kalau Bapak Ibu punya target nih misalnya ya, mempelajari lebih dalam, lebih detail terkait misalnya tadi yang terpenting, terpenting, terpenting dari beberapa jenis kompetensi, bisa dihitung tuh ada beberapa soal misalnya dikalikan nanti nilai minimal ambang batas kelulusan itu kan 65 ya. Nah, bisa dihitung nanti kurangnya berapa, tinggal mempelajari yang lainnya. Tapi yang jumlah soal tertinggi ini strategi, ini kan strategi ya, strategi kita dalam eh, menjawab soal bagaimana cara kita supaya lulus. Ya, nah ini kalau saya kasih saran nanti memang ini yang perlu diperdalam lebih gitu ya, yang soal-soal yang terbanyak. Nah, kemudian di kompetisi gabungan ini nanti ada gabungan dari beberapa tadi jenis kompetensi ya. Memang tidak banyak soalnya ya, tapi ya kalau Bapak Ibu sudah menguasain ya, insya Allah ini menguasain tadi ya di beberapa indikator, khususnya yang terpenting tadi ini akan mudah kita jawabnya karena memang soal ini merupakan kombinasi dan gabungan dari beberapa jenis kompetensi. Nah, berikutnya di Pola PBJ secara sekolah ini ada 11 ya. Meskipun 11 ya, terkadang ini yang apa ya minus atau kurangnya ya. Jadi sebagian peserta itu lupa gitu ya bahwa pengadaan itu tidak hanya penyedia ya, bahkan ada swaklola dan ini diutamakan swaklola. Ya, jadi mindsetnya kadang berpikir itu ada penyedia, penyedia, penyedia saja. Ya, di beberapa acara pun ya, Liptek ini lebih banyak membahas terkait penyedia ya. Jarang gitu ya membahas tentang soal ada gitu ya ada tapi jarang sekali. Nah di PBJ level satu ini ya ada juga ya membahas terkait sepak kelola dan ada tiga indikator ya indikator sebenarnya ini indikator pengelolaan ya pengelolaan PBJ ya, eh, secara apa ya secara utuh ya jadi semuanya penting ya di sepak kelola mulai dari perencanaan persiapan pelaksanaan pengawasan ya, sampai dengan serah terima ini penting semua ya kalau di sekolah sehingga berimbang ya komposisinya berimbang sekali ya tiga 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 gitu ya hingga ini perlu dipelajari ya dari materi sebenarnya tidak terlalu banyak juga ya kalau di level satu namun Bapak Ibu perlu memahami ya. Nah kita mulai masuk ya ke soal studi kasus ya Bapak Ibu ya soalnya ini saya sudah siapkan sebenarnya ada 10 soal yang mudah nanti bisa kita bahas semua. Nah, mungkin nanti eh, caranya ya kita nanti akan baca gitu ya. Boleh kalau eh, ada yang berkenan menjadi volunteer ya dari sekian peserta ini nanti ada beberapa yang mungkin berkenan menjadi volunteer untuk membacakan soal gitu ya, membacakan soal dan juga menjawab. Bisa disepakati Bapak Ibu ya? Oke, bisa. Nanti kita minta satu orang gitu ya membacakan soalnya dan juga menjawab gitu ya. Yang eh, ini sebetulnya ada berapa peserta sih? Ada, oke, oke, oke. Nanti silakan ya. Yang ingin menjawab soal bisa raise hand ya, atau gimana nih? Kita langsung buka aja gitu ya. Bu Ica gimana Bu? Boleh ya? Bebas ya Bu? Boleh, Pak. Langsung Bebas ya? ditunjuk aja juga boleh, langsung dibuka aja boleh. Oke, baik ya. Kita mulai saja ya Bapak Ibu ya. Kita tidak pilih-pilih siapapun boleh ya. Boleh. Nah, nih. Soal pertama Bapak Ibu. Ya, siapa yang mau membacakan soal Bapak Ibu? Silakan. Ini tidak ada nilai minus ya. Silakan siapa yang mau baca? Ada yang mau jadi volunteer Bapak Ibu? BPSDM Provinsi XYZ bermaksud melakukan pengadaan laptop. Adapun spesifikasi yang dibutuhkan adalah sebagai berikut. Satu, layar 14 inci 1920 kali 1200 pixel. Dua, jumlah unit. Tiga, prosesor Intel Core. Empat, memori 8 GB. Lima, dibutuhkan 5 Agustus 2023. Spesifikasi di atas yang merupakan spesifikasi mutu adalah
Satu, 134. C, Pak, kalau menurut saya ya. C ya. Ya, menurut Pak Halan C ya. 1341 itu oke, kita lihat soalnya. Soalnya ini diminta Kata kuncinya spesifikasi mutu. spesifikasi ya, spesifikasi mutu ya. Apa saja sih spesifikasi mutu ya? Nah, ini kita bisa lihat. Nah, caranya ya, Bapak Ibu, kalau Pak Halan tadi ngunci C gitu ya. Oke, kita lihat ya. Apakah benar ya? Jawabannya C ya. Caranya adalah ini salah satu trik juga ya. Kita lihat satu layar 14 inci. Oke. Kita lihat nih di jawaban ini mungkin cara yang tidak lazim. Sekarang saya mengajarkan agak ini ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada yang kurang berkenan gitu ya. Lihat di jawaban Bapak Ibu. Satu, satu, satu. Berarti satu ini pasti benar ya. Karena A, B, C, D itu semuanya jawabannya ada satu. Pasti benar ya. Tidak mungkin salah gitu ya satu. Oke, tidak perlu dibahas nih satu gitu ya. Kemudian nomor dua ya tidak lengkap nih. Tidak ada semuanya ya. Oke, ada yang tidak ada. Oke, jumlah 5 unit. Jumlah ini mutu atau bukan ya? Nah, kita balik lagi ke spesifikasi ya Bapak Ibu ya. Di materi spesifikasi, spesifikasi itu ada berapa? Ada 5, Mutu, 4? jumlah, layanan, Ya, waktu. ada 4 ya berarti ya. Ada mutu, jumlah, waktu, dan layanan ya. Ya, Ya, ada 4 spesifikasi. Kalau jumlah itu masuk apa dia? Jumlah. Maka kuantitas. jumlah ya. Kuantitas jumlah. Kuantitas jumlah sudah pasti ya, jumlah atau kuantitas. Ya, ini berarti salah nih. Nomor dua sudah pasti ya, salah. Jadi A dan B ini pasti salah ya, karena ada mencantumkan dua. Ya. A dan B pasti salah. Jadi jawabannya tinggal C dan D. Ya. Gitu ya, berarti tinggal C dan D nih. Oke, dari C dan D, ya. Yang beda apa nih? 3 dan 5. 4 pasti benar ya. Coba kita lihat ya, C dan D. 4 pasti benar, karena sama-sama ada 4 ya, di antara C dan D. Ini saya, apa ya, trik gitu ya, trik yang sering saya gunakan gitu ya, untuk menjawab soal cepat gitu ya. Kadang kita nggak mikir, bahkan beberapa soal itu saya tidak jawab, tidak baca soalnya ya. Ini mungkin jangan digunakan kalau Bapak Ibu tidak berkenan ya. Saya beberapa kali ujian saya tidak baca soal, saya langsung jawaban gitu ya. Satu-satu pasti benar, dua tadi sudah dapat kita udah baca ya. Em, Empat ini pasti benar ya. Kalau karena kita sudah kunci A dan B salah, nah tinggal tiga dan lima nih. Tiga prosesor, ya. Lima dibutuhkan. Nah, kalau prosesor kayaknya benar nih gitu ya. Misalnya 5 dibutuhkan 5 Agustus. Sekarang tadi spesifikasi ada 4 ya. Dibutuhkan 5 Agustus itu apa? Berarti Waktu. waktu gitu ya. Nah, pasti salah. Ya, jawabannya ada C. Ya. Kita kunci jawabannya C. Kenapa? 5 pasti salah. Waktu gitu. Nah, kalau Bapak Ibu pengen baca soalnya boleh gitu ya. Silakan dibaca soalnya secara detail. Tapi kalau saya kadang saya baca soal ini kayak tadi lagi-lagi ini bagi yang tidak berkenan ya silakan tidak masalah. Karena kalau kita baca soal gitu ya, ini cukup memakan waktu ya Bapak Ibu ya. Satu soal misalnya waktunya taruhlah 1 menit maksimal kita jawab satu soal ya 1,5 menit ya dari waktu misalnya 120 menit ya hanya ada satu soal maka satu soal itu perlu dijawab dengan waktu maksimal 1,5 menit atau 1 menit. Nah, kita bisa jawab ini dengan beberapa detik gitu ya tadi. Tanya, lihat dulu apa pertanyaannya ya. Kata kuncinya baca belajar baca cepat ya bagi Bapak Ibu yang terbiasa ya verifikasi ya. Mutu misalnya. Misalnya, oke mutu, pilih tadi. Balik ke soalnya mana yang mutu. Oke, satu benar berarti tinggal yang tadi yang dua pasti salah gitu ya. Kemudian lima pasti salah. Jadi jawabannya adalah C ya gitu. Jadi kalau saya sepakat gitu ya jawabannya adalah C gitu ya. Jadi benar ya. Siapa tadi? Pak Halan ya. Oke, jawabannya adalah C kita kunci ya. Bapak Ibu yang lain ada yang berbeda pendapat dengan Pak Halan? Sama Pak, sama. Pak Jawabannya C Sama Imran ya. Pak. mungkin. Pak Imran. Pak Imran silakan Pak. Sama.
sama ya, tidak ada perbedaan ya. Ya, Ya. ya memang di awal tadi saya agak ini ya, mungkin Bapak Ibu yang tidak terbiasa menjawab soal gitu ya, tips-tips menjawab soal ini agak bingung ya. Bagaimana metode kami gitu ya, saya pribadi menjawab soal gitu ya. Memang tidak bisa diterapkan bagi semua orang ya. Tapi kalau Bapak Ibu ingin membaca soal tuntas gitu ya dari awal sampai jawabannya ya boleh-boleh saja gitu ya. Nah ini yang kadang kayak contoh kemarin saya baru ikut CACT gitu ya, CACT di PKN. Soalnya panjang banget gitu ya, wah luar biasa kalau baca soalnya mungkin 10 menit habis waktunya hanya 10 menit menjawab 20 soal gitu ya. Itu baru pertanyaan ini baru kasusnya baca 10 menit. Kapan kita baca soalnya, kapan kita analisis jawabnya kan tidak mungkin kan. Jadi trik seperti itu yang saya gunakan ya. Nah, kita lanjut ya Bapak Ibu. Soal nomor 72. Ya, ini soal kedua ya. Silakan. Siapa yang mau jadi volunteer ya? Ini sudah buka kamera apa? Mic ini Pak Hafid ya. Pak Muhammad Hafid. Pak Muhammad Hafid mau jawab soal Pak? Iya, jaringan saya kurang bagus, Pak. Takutnya jangan sampai bagus ya, dengar ya? Dengar Dengar, Pak, Pak. jelas Pak. Aman Pak. Oh, Silakan, Pak. siap. Saya baca ya. Pada pengadaan jasa konsultasi perencanaan pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten ABC senilai 800 juta. Terdapat beberapa komponen pembiayaan sebagai berikut. 1. Remunerasi tenaga ahli sipil. 2. Gaji tenaga ahli mechanical engineering. 3. Biaya pengumpulan data. 4. Remunerasi tim leader. 5. Biaya survei lapangan. 6. Tunjangan harian. Dari komponen pembiayaan di atas yang termasuk komponen biaya langsung personal adalah A 124, B 234, C 135 dan D 246. Biaya langsungnya. A. A. Ya jawabannya ya. Oke, kita kunci dulu di jawaban A ya. Nah, ini disclaimer ya Bapak Ibu ya. Soal ini memang belum ini ya, belum disesuaikan karena tadi versinya versi lama gitu ya, 3.2 ya. Di satu. Kalau kita lihat regulasi saat ini ya, boleh Bapak Ibu nanti buka ya di standar Inkindo ya. Inkindo mulai tahun 2021 ya. Saya belum buka yang 2020-nya ya. 2021 itu ya sudah ada perubahan nomenklatur ya Bapak Ibu. Ya, nomenklatur, tapi sayangnya di dalam Permen EKPP ya, Permen EKPP 1221 itu masih menganut nomenklatur yang lama gitu ya. Kalau kita baca di peraturan EKPP nomor 12/2021 masih yang lama, padahal 2021 itu sudah terbit nomenklatur yang terbaru ya terkait jasa konsultan. Apa yang berbeda ya nomenklaturnya? Yang tadinya biaya langsung non biaya langsung personil ya. Sekarang istilah itu ya nomenklaturnya diganti menjadi biaya personil ya, remunerasi atau biaya personil. Nah, sedangkan biaya langsung non personil itu sudah diganti menjadi biaya langsung direct cost ya. Oke. Nah ini karena soal ini masih menganut yang regulasi yang lama ya, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan IKPP 12/2021 ya, maka mohon maaf nih kita masih menggunakan nomenklatur yang lama sehingga cukup membingungkan gitu ya. Kemudian biaya langsung personil, ada biaya langsung personil, ada biaya langsung non personil. Nah yang dimaksud di sini ya eh, tadi ya jawabannya kita kunci misalnya A 124. Nah kita coba lihat ya. Yang dimaksud adalah biaya remunerasi ya, biaya remunerasi. Jadi kalau biaya langsung non personil sekarang nomenklatur itu sudah diganti menjadi biaya langsung. Nah, pada pengadaan jasa konsultansi perencanaan pembangunan gedung kantor pemerintah Kabupaten ABC senilai 800 juta, 800 juta ya, jasa konsultan 800 juta. Nah, tidak ada kaitannya gitu ya, tidak ada kaitannya dengan soal ya, mau berapapun nilainya, karena ini yang ditanyakan terkait
komponen ya, kemudian biaya, maka tidak ada pengaruhnya. Ini hanya nambah-nambah cerita aja ya. Terdapat berapa komponen pembiayaan. Nah, ini yang jadi kuncinya ada komponen pembiayaan. Ya, komponen pembiayaannya apa sih? Ya, pada jasa konsultan ya. Yang maksudnya masuk komponen biaya langsung personil atau biaya elaborasi tadi ya. Kita lihat nih, satu, dua, tiga belas. Satu ada di dua, ada di dua tempat ya. Dua ada di tiga, tiga ada di dua jawaban, empat ada di tiga. Nah, pokoknya tidak ada yang satu jawaban pun, pilihan jawaban pun yang di semua A, B, C, D. Ya, ya artinya kita memang harus eh, mendetailkan gitu ya, melihat baik-baik ya dari jawabannya seperti ini. Satu, remunerasi tenaga ahli. Nah, remunerasi itu apa sih remunerasi tadi ya? Remunerasi pasti biaya langsung personel ya, namanya remunerasi ya. Standar biayanya mereka, remunerasi berapa yang dibayar. Yang ini bisa menggunakan satu OB, orang bulan, orang minggu, atau orang hari ya, remunerasi. Ini pasti masuk. Jadi jawabannya satu pasti masuk. Nah, kita bisa kunci kalau satu pasti masuk ya. Dua, yang B dan D pasti salah. Karena apa? Karena tidak ada satu ya. Kemungkinan besar ini salah nih. Yang B dan D karena konsepnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Yang dua B dan D kemungkinan salah. Jadi jawabannya hanya ada C. Kita bisa mengerucut nih. Hanya ada dua pilihan. A atau C gitu ya. Jadi dua coba. Gaji tenaga ahli mekanik engineering. Nah, dua ini gaji ya, remunerasi. Tenaga ahli sipil tadi yang pertama. Nah, yang kedua ini sama gitu ya. Remunerasi juga gaji gitu ya. Tenaga ahli mechanical engineering. Nah, ini juga pasti benar ya. Di C tidak ada. Oke, tidak apa-apa ya. Kita lihat tiga. Biaya pengumpulan data. Pengumpulan data. Nah, kalau pengumpulan data kan ini biaya langsung ya, bukan terkait tenaga ahlinya, artinya bukan reviewernya, bukan dibayar untuk honornya mereka atau remunerasinya, tapi ada biaya yang dilakukan eh, ketika melaksanakan tugas gitu ya ke lapangan gitu ya, atau melakukan pengumpulan data di instansi. Nah ini tidak masuk gitu ya. Jadi tiga pasti salah ya. Kita tinggal lihat empat atau lima atau tidak perlu lihat gitu ya. Kalau bicara kita lihat undi empat, oke remunerasi berarti benar. Nah, dia survei. Nah, ini ya mirip-mirip ya, survei dengan biaya pengumpulan data tadi. Lima berarti salah. Jadi jawaban yang tepat dengan kita jawab tadi sampai satu, dua, tiga ini kita sudah bisa kunci jawabannya, boleh kunci jawabannya adalah A. Karena C ini pasti salah. Gitu ya. Jadi Bapak Ibu cara menjawab ya dengan triks tadi ya. Tapi ini kalau tidak terbiasa memang agak agak membingungkan, malah pusing nanti ya Bapak Ibu ya kalau tidak terbiasa. Tapi karena saya sudah terbiasa jawab seperti itu, bagi saya itu mudah ya. Belum tentu Bapak Ibu juga punya pemahaman yang sama atau kebiasaan yang sama gitu ya ketika menjawab soal. Jadi silakan pakai cara masing-masing gitu ya, dengan tetap memperhatikan waktu karena waktu dalam menjawab soal itu terbatas ya. Jadi jangan terlalu berlama-lama di satu soal. Jadi pengendalian waktu ya, kemudian juga manajemen waktu itu sangat penting dalam menjawab soal ya, karena waktunya ini kan udah running gitu ya, ketika kita klik mulai ya running. Jadi akhirnya tidak bisa di skip ya waktunya seperti itu. Nah, saya sepakat ya dengan jawabannya Pak Muhammad Hafid. A jawabannya 1, 2, 4. Bagaimana Iya, Bu. Bapak Ibu yang lain? Sepakat jawabannya A? Iya, sepakat. Oke, saya sepakat jawabannya adalah A. Ya. Ya, cara menjawabnya pun silakan ya disesuaikan dengan masing-masing. Kita tidak bisa memaksakan ya. Yang jangan sampai nanti Bapak Ibu malah pusing gitu ya dalam menjawab. Ini biasanya digunakan teman-teman eh, mohon maaf yang Gen Z itu ya, senang gitu ya seperti ini. Milenial, kalau saya sih masuknya milenial ya. Saya juga apa ya, kalau dibilang spesialis ya spesialis jawab soal gitu ya. Soal-soal seperti ini ya, caranya seperti itu ya cara jawab. Kadang mohon maaf ya, kadang saya tidak paham
soal kadang ya, kadang jadi beberapa soal yang bukan khusus PBJ ya, bukan soal PBJ. Jadi insya Allah saya pelajari ya, Oke, tapi yang oke. soal-soal secara umum, yang kayak tadi ya, contoh CATT itu saya kadang tidak paham, tapi saya cara menjawabnya seperti itu. Saya menggunakan analisa gitu ya, analisa jawab soal. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Soal berikutnya ya. Siapa yang mau jadi volunteer Bapak Ibu silakan. Boleh dibuka mic-nya ya. Mau diulang lagi juga boleh ya. Ya, silakan Bapak Ibu. Siapa yang mau jawab nih? Yang berikutnya, soal yang ketiga. Mau ditunjuk? Saya membaca aja ya Pak ya. Oh, boleh Pak Hafid ya. Ya. Berikut data informasi yang dapat di harga pasar setempat. 2. Informasi harga biaya publikasi oleh asosiasi. 3. Perkiraan biaya yang dilakukan konsultan perencana. 4. Informasi harga dari toko daring. 5. Harga kontrak sejenis. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan XYZ adalah A123, B245, C135, dan D145. Oke, jadi D, sudah D. ada beberapa juga banyak jawabannya yang jawab peserta yang jawab 145 ya. D ya. Di D. Kita lihat ya analisa soalnya. Ini adalah data informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan perkiraan harga. Oke. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS untuk pengadaan laptop ya. Jadi kalau mau cepat seperti itu ya Bapak Ibu boleh ya. Jadi baca soalnya di atas, ya rinciannya nanti dulu ya. Berikutnya adalah dapat informasi yang dapat digunakan dalam penyusunan harga perkiraan sendiri ya. Sumber data yang dapat digunakan dalam penyusunan HPS untuk pengadaan laptop di Dinas Pertanian Kabupaten XYZ adalah ya. Ini sumber data ya diminta ya dalam penyusunan HPS. Satu harga pasar setempat. Oke ya. Jadi ini benar ya satu harga pasar ya pasti digunakan untuk penyusunan HPS. Di nomor B ini pasti salah ya. Sudah merucut nih. A, C, D jawabannya. Dua, informasi harga biaya publikasi oleh asosiasi. Laptop benar enggak ada informasi harga publikasi asosiasi? Kayaknya tidak ya. Kecuali jasa konsultan ya publikasi. Oh, pengadaan barang yang lain atau pengadaan apa ya? Asosiasi itu apa? Kayak asosiasi eh, Garu gitu ya. Pohon Garu itu kan sudah ada asosiasinya juga, tapi eh, ketika sudah dibatasi, yang sudah ada itu kan yang Inkido gitu ya, yang jasa sultan. Nah, itu contohnya yang sudah ada biaya publikasinya. Maka dua ini salah gitu ya. Jadi tadi yang B pasti salah, yang kedua salah, A pasti salah nih. Ya, ada misalnya kita mengerucut tinggal C dan D pilihannya ya. Tiga, perkiraan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana. Nah, konsultan perencana perlu enggak untuk laptop? Tidak ya, tidak perlu kalau seperti ini. Jadi tiga pasti salah, jawabannya adalah D. Oke, D itu 5 ya harga kontrak jenis. Yang terakhir ada tadi. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, karena soal-soal ini biasanya gitu ya sudah dilakukan uji coba ataupun di uji gitu ya, diuji ketika tadi ya soal jawaban itu ada yang salah, pasti ada jawaban yang benar ya. Hampir di semua soal memang ada beberapa yang ambigu, ada yang keliru ya, tapi bagian besar gitu ya soal-soal itu sudah diuji sehingga kalau kita sudah menemukan jawaban yang salah, jawaban yang lain yang tersisa itu pasti jawaban yang benar ya. Di 145. Jadi kita bisa mengunci jawaban yang salah, ya kemudian bisa otomatis dapat jawaban yang benar tadi. Jadi saya sepakat jawabannya adalah 145 karena 5 itu adalah harga kotak jenis. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan atau yang berbeda pendapat jawabannya? D? Oke, bisa disepakati jawabannya D Bapak Ibu? Iya Pak, bisa Oke, Pak. kita lanjut ya. Ya, lanjut ke soal berikutnya.
Oke. Ini Pak Hafid lagi atau yang lain nih? Boleh ya. Berbagi, ya. Bagi Pak pahala ya Bapak Pak Ibu. Idwan kayaknya Pak Idwan. Ya, silakan. Pak Idwan dibantu Pak Idwan. Pak Idwan, boleh. Baik, pemerintah kota KLM akan melaksanakan pengadaan jasa konsultansi analisa dampak lingkungan dengan nilai sebesar 80 juta rupiah. Metode pemilihan, metode evaluasi penawaran, dan metode penyampaian penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Penunjukan langsung, kualitas, dan satu file. Yang B. Pengadaan langsung, kualitas, dan biaya dua file. Yang C. Pengadaan langsung, kualitas, biaya, dan satu file. Yang D. Seleksi kualitas dan satu file. Menurut saya Pokoknya mana Pak? Nomor 4 apa? eh, yang C mungkin Pak saya. C ya. Oke. Ini Bapak Pak Idwan atau Pak Halan nih namanya Pak? Maaf Pak. Oh, Idwan, Idwan, Idwan. Nah, dia maafnya namanya Halan saya. Mohon maaf tadi saya sebut ya. Pak Idwan. Ya, Pak Idwan ya. Jawabannya adalah C ya. Oke, ada yang D, ada yang B. Wah, ini bervariasi ya jawabannya. Oke, kita coba bahas ya. Jawabannya kita kunci di C ya jawaban Pak Idwan. Pemerintah Kota KLM akan melaksanakan pengadaan jasa konsultasi analisa dampak lingkungan AMDAL ya, jasa konsultan AMDAL. Nilainya 80 juta. Metode pembelian, metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian penawaran ini yang ditanyakan. Yang tepat ya. Nah, kalau kita lihat jasa konsultan Bapak Ibu ya, jasa konsultan itu kan dibatasi untuk pengadaan langsung itu sampai dengan 100 juta ya, sampai dengan 100 juta. Sampai saat ini memang belum ada jasa konsultan di advertising ya. Ini belum belum membahas terkait advertising gitu ya. Jadi di sini juga tidak ada pilihan advertising, maka tidak mungkin advertising ya. Nah, pilihannya pilihan kedua kalau kita lihat dari hierarki gitu ya, urutan-urutan prioritas metode pemilihan itu mulai dari purchasing ya, nomor satu, nomor dua adalah pengadaan langsung, nomor tiga penunjukan langsung, ya. Kemudian nomor empatnya adalah tender cepat, baru tender nomor lima adalah tender atau seleksi. Nah, itu terakhir. Nah, ketika nilai ya, batasan nilai tadi pengadaan langsung sampai dengan 100 juta, maka 80 juta ya kemungkinan besar kemungkinan gitu ya pengadaan langsung. Ya. Kenapa? Karena ini ada prioritas pertama. Jadi kita kunci pengadaan langsung. Nah, nilainya 80 juta ya untuk jasa konsultan. A dan D pasti salah. Ya. Nah, kita lihat dulu nih. Ada enggak di sini kriteria keadaan tertentu? Karena penunjukan langsung itu kan berdasarkan kriteria keadaan tertentu. Di sini tidak ada kriteria keadaan tertentu ya untuk jasa konsultan. Jika A dan D pasti salah. Ya. Jadi pilihannya hanya B dan C. Mengerucut ya, sudah dapat mengerucut di dua pilihan jawaban. B dan C ya. Nggak ada langsung. Kemudian kualitas dan biaya. Ini pasti sama ya, benar ya. Kualitas dan biaya tidak perlu kita bahas di sini. Kalau di soal ya, di soal. Kenapa? Karena pilihannya sama nih. Kualitas dan biaya. Oke, pasti benar. Tidak mungkin salah gitu ya. Kalau di soalnya seperti ini jawabannya. Jadi pilihannya yang berikutnya ya, yang perlu kita cermati adalah dua file atau satu file. Nah, ini perlu diingat-ingat kembali ya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lupa, ya, satu file atau dua file, silakan buka modul. Ya, buka modul atau buka slide ya. Pengadaan langsung, ya. Pengadaan langsung itu satu file atau dua file. Ya. Ini kan agak sulit gitu ya kalau di logika, tapi masih bisa ya pakai logika. Kalau Bapak Ibu ya, yang pernah melaksanakan kan mudah ya, tahu gitu ya pasti jawabannya udah jelas gitu ya. Ya, satu file gitu ya misalnya gitu ya, pengadaan langsung. Tapi bagi kita yang baru belajar ya, baru ingin ujian gitu ya atau belum pernah ya, belum pernah terlibat sama sekali dalam pengadaan jasa, kita perlu buka ya, silakan buka modulnya kan boleh ya. Open book boleh, tidak boleh open gadget laptop handphone tidak boleh, tapi kalau buku ya boleh dibuka ya, buku baik modul maupun slide. Nah,
itu Bapak Ibu akan menemukan bahwa pengadaan langsung itu satu file. Jadi jawabannya adalah C. Saya sepakat C. Ya. Oke. Ada yang punya pendapat berbeda di sini Bapak Ibu? Nomor ini 74? Tidak ada Pak, masih Tidak sama. ada. Sama ya, sepakatnya sini ya C jawabannya ya. Iya, Pak. Ya. Oke. Tidak masalah ya, yang beda pendapat di sini juga jawabannya ada yang B gitu ya. Boleh, silakan ya, kita tidak salahkan gitu ya. Karena eh, bebas gitu ya, tidak ada nilai minus di sini ya. Jadi silakan buka nanti di modul ataupun di slide ya. Bahwa pengendalian langsung itu satu file. Ya. Satu file itu seperti apa? Satu file itu dari administrasi, teknis dan harga ya. Kita lakukan sekaligus nih. Bisa dibuka semua sekaligus oleh apa pelaku BJ oleh pejabat pengadaan. Pejabat pengadaan itu bisa buka. Jadi penawarannya itu satu file, dilakukan satu kali. Dan ini tentunya pasca kualifikasi ya, kalau pengadaan langsung. Oke, berikut nomor 75 ya. Silakan Bapak Ibu yang mau jadi volunteer ini siapa lagi yang baca nih? Oke. Silakan dibuka mic-nya ya, open mic ya Bapak Ibu. Pak Iduan mau baca Pak? Ya, ya. Boleh, silakan Pak. Ibu Ibu NH Elsa. Sangaji dulu, NH Oh, Ibu Sangaji. Ena Sangaji. Oh, boleh, boleh Ibu Ena Sangaji. Silakan. Hafiz, atur Hafiz. Ibu Bani. Ibu NH Sangaji, silakan Bu. Nah, ini request Bu. Ada request dari peserta Bu. Ibu NH Sangaji. Ya, Pak, baik. Terima kasih, Pak Apit. Awas ya. Oke, baik. Saya akan membacakan. Halo. Ya, Iya, ya, silakan Bu. langsung. Aman Langsung. Bu. Jelas Bu suaranya. Jelas ya. Oke. Open kamera Bu, open kamera. Aduh, maaf di rumah. Eh, Pemerintah Kabupaten Dev akan melakukan renovasi gedung kantor dengan nilai 445 juta rupiah. Metode pemilihan, metode kualifikasi, dan metode evaluasi penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Penunjukan langsung, prakualifikasi, dan sistem nilai. B. Pengadaan langsung pasca kualifikasi dan harga terendah. C. Tender prakualifikasi dan sistem nilai. Jawabannya silakan dikunci Bu jawabannya. Ya, bentar. Iya, ada C. ya. Ya, C. 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 Ya, Ya. Bu. NH Sangaji memilih C gitu ya. Oke. Nah, ini eh saya boleh nanya, nanya enggak ya? Saya tanya balik ya. Ini kenapa Ibu milih C, Bu? Ya, Bu Ena Sangaji. Kenapa? Ah, Ibu keluar ya? Waduh, wah ada ya. Bu Ena Sangaji, eh kenapa Ibu memilih C, Bu, jawabannya? Tender pasca kualifikasi harga terendah. Kenapa bukan A atau B atau D? Halo? Ya, suara saya terdengar, Bapak Ibu? Jelas, jelas. Ya nggak Ya, jelas, jelas, ya. Pak. Ya, atau tempat beliau jaringannya kurang bagus gitu ya. Nah, nah, kita coba bahas aja ya, Bapak Ibu, karena beliau tidak bisa respon ya. Kita coba deh lihat.
ini pengadaan apa ya? Renovasi gedung kantor. Renovasi itu konstruksi atau bukan? Konstruksi. Nah, Konstruksi. oke. Kalau konstruksi ya batasan nilainya berapa untuk pengadaan langsung? 400 100. tender. Oke, di atas 400 baru tender. Oke, Tender. kita lihat di sini Bapak Ibu, tidak ada pilihan nepotising. Lagi-lagi tidak ada ya, karena ini soalnya sudah belum dimodifikasi ya, saya juga belum melakukan modifikasi ya. Artinya kita kesampingkan dulu nepotising ya. Tidak nepotising ya, bisa ya. Nepotising. Tapi di sini tidak ada nepotising, maka kita pilihannya langsung ke pengadaan langsung ya. Pengadaan langsung bisa enggak yang 445 juta untuk yang di secara umum ya, bukan di Papua ya, bukan di Papua, tapi di sini DEF ya, tidak disebutkan ini adalah Papua ya. Maka tidak bisa ya pengadaan Tender. langsung ya. Ya, tidak Tender. bisa. B pasti salah. Ya, Lihat A, pendidikan langsung. Apakah di sini ada keadaan tertentu? tidak. Tidak Tidak. ada. Ya, ketika keadaan tertentu tidak ada. A dan B pasti salah. Pilihannya adalah C dan D. Kita bisa mengerucut nih. C dan D. Untuk nilai 445 juta, apakah perlu dilakukan prakualifikasi, Bapak Ibu? Kalau kita lihat pasca pra gitu ya pilihannya. Perlu tidak prakualifikasi? Tidak perlu, Pak. Tidak perlu ya pra ya. Ya, Ya, kalau tender yang nilainya 445 juta, ya cukup pasca ya. Kecuali dia pekerjaan kompleks ya. Pekerjaan kompleks, ya, oke kita pra ya. Ini kan bukan pekerjaan kompleks. Jadi jawabannya pasti C. pasca. Itu pasti C. Kita belum lihat nih harga terendah senilai, tidak perlu lihat. Cukup memilih ini tender pasca. Oke, sudah selesai. Dapat jawabannya adalah C. Harga terendah udah pasti ya harga terendah. Karena harga terendah itu ada dua. Harga terendah sistem gugur atau ambang batas. Untuk ambang batas ini yang digunakan nanti adalah sistem gugur. Ya. Ya. C berarti senilai tadi ya. Ini uh, dia relevan dengan prakualifikasi. Makanya untuk pekerjaan yang kompleks. Ada Ya. Kompleks. bangunan kompleks ya. Iya, seperti itu. Ya, jadi bisa disepakati jawabannya C, Bapak Ibu. Siap. Oke, Siap. ini saya apa ya, mencoba ya memberikan pandangan lain cara menjawab soal gitu ya. Jadi pilih dulu jawabannya, kunci jawaban yang salah, hapus, hilangkan, jangan dibahas lagi tuh. Cari pilihan jawaban yang benar, ya gitu ya. Jadi kita bisa mengurut-mengurucut yang seperti ini bisa kita ya baliknya tadi ke prinsip. Saya sering menggunakan prinsip efisien nih Bapak Ibu ya. Efisien gitu ya. Jadi ini lebih efisien gitu ya. Ketimbang kita harus baca secara detail penunjukan langsung misalnya nanti ya prakualifikasi atau tidak ya penunjukan langsung itu. Apakah menggunakan sistem nilai. Nah, sebelum jauh lebih lanjut, kita baca dulu nih jawaban yang salahnya sudah tercoret gitu ya. Tercoret kita hilangkan hingga bisa mengerucut dan dari sisi waktu lebih cepat ya. Bapak Ibu bisa bayangkan ya dengan soal seperti ini kita bisa menjawab dalam hitungan detik ya, tidak sampai 1 menit atau lebih. Kalau kita tadi ya bisa atau sudah terbiasa ya karena tadi lagi-lagi saya sampaikan saya sudah terbiasa jawab seperti ini hingga itulah yang sering saya lakukan gitu ya mengerucutkan soal mana yang salah kita eliminate ya dieliminasi. Oke, sepakat ya C, kita lanjut soal berikutnya. Siapa di sini request ya boleh peserta request ya saling saling menunjuk silakan. Saya tidak apa ya tidak nyaman gitu ya ketika saya menunjuk, tapi silakan peserta yang lain menunjuk rekannya ya. Oke, siapa di sini? Ada request siapa yang baca soalnya? Bapak Ibu. Pak Im, Pak Im belum tuh, Pak Im. Kayaknya. Pak Imran. Oke, Siap. silakan Pak Imran. Pada pengadaan perencanaan pembangunan saluran irigasi di Kabupaten ABD untuk wilayah seluas 9 hektar dan anggaran sebesar 900 juta rupiah yang akan dilakukan oleh badan usaha. Metode pemilihan kualifikasi dan pemasukan penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Tender pasca kualifikasi dan 2 file. B. Tender pra-kualifikasi dan 2 file. C. Seleksi pra-kualifikasi dan 1 file. Dan D. Seleksi pra-kualifikasi dan 2 file. Jawabannya. Im, jawab Im. Pak Imran. Sabar. D.
Wah, udah dikasih bocoran nih, D gitu ya. Oke, Ya. Pak siapa ini Pak Muhammad Doko Malamu ya? Jawab tadi ya, benar ya? Oke, jawabannya D Pak katanya Pak. Seleksi Ya. prakualifikasi 2 file. Oke, Bu NH Sengaji tadi ada telepon ya dari Kadis. Oke, nggak apa-apa. Ya, di sini ya, Bapak Ibu. Kita coba kunci D dulu ya pilihannya tadi. Seleksi prakualifikasi 2 file. Sebelum itu kita coba lihat ya. Ini soalnya apa sih gitu ya? Ini adalah pada pengadaan perencanaan pembangunan saluran. Nah, perencanaan pembangunan saluran itu apa? Jasa apa? Jasa konsultan, Konsultan, jasa lainnya, konsul, Konsultan. konsultansi, jasa konsultan, konsultansi ya. Jasa konsultansi itu bisa enggak tender atau seleksi? Mana yang tepat? Tender atau seleksi? Jasa konsultansi. Seleksi. Seleksi, seleksi. tender pasti salah ya. Jadi A, B pasti salah. Kita coret. A dan B tidak perlu dibahas. Nah, kita balik ke pilihan C dan D ya. C dan D. Ada prakualifikasi sama ya, pasti benar, tidak perlu dibahas juga, pasti benar prakualifikasi. Nah, pilihannya satu file atau dua file. Nah, karena ini seleksi, ya, seleksi berbeda tadi dengan pengadaan langsung, ya. Kalau pengadaan langsung Satu satu file, file, ya. Seleksi dua file. file, ya, ya jawabannya. Kalau Bapak Ibu lupa, seleksi itu berapa file sih? Nanti silakan buka modul, buka slide-nya, ya. Ada di situ pilihannya bahwa seleksi itu adalah dua file. Oke. Kalau lupa, boleh dicatat juga ya, catat. Nanti kalau misalnya lupa gitu ya, kalau bukan langsung itu satu file, seleksi dua file ini baru yang kita bahas ya tadi. Jadi jawabannya benar ya, dikunci di D kalau menurut Oke. saya gitu ya. Menurut Bapak Ibu yang lain gimana? Pemahaman atau berbeda kita Bapak Ibu? Boleh berbeda pendapat ya. Silakan disampaikan alasannya kenapa beda. Ya ada yang C ya. Waduh, kan? Ada yang beda pendapat. Ada yang C. Atau yang tadi yang C kali ya. Oke, bisa Bapak Ibu? Yang D ya kita kunci ya. D benar ya. Seleksi, prakualifikasi, dua file. Iya Pak, benar. D. Nah, lanjut ya. Kita belum bahas tadi nilai gitu ya. Nilainya tuh 900 juta ini. Tanpa kita bahas nilai pun gitu ya. 900 juta. 900 juta. Dengan kita mengetahui bahwa ini adalah jasa konsultan, udah cukup informasi itu ya. Bahwa jasa konsultan itu seleksi. Kecuali ada pilihan sini ada pengadaan langsung gitu ya. Ataupun bukan langsung. Karena di pilihannya hanya seleksi. Maka kita analisis cepat tadi seperti itu ya. Kita lanjut Bapak Ibu. Soal berikutnya. Siapa lagi di sini? Silakan di request Bapak Ibu. Pak Im lanjut dulu Pak Im. Harus 3 soal Pak Im. Kurang afdal kalau cuma 1. Iya. Siap Pak Utpah. Pengadaan bulldozer dengan masa manfaat selama 10 tahun dilakukan oleh Kementerian PKX dengan anggaran sebesar 4,3 miliar. Metode pemilihan penyedia, kualifikasi dan evaluasi penawaran yang tepat untuk pengadaan tersebut adalah A. Pengadaan langsung pasca kualifikasi sistem nilai. B. Tender pra-kualifikasi penilaian biaya selama umur ekonomis. C. Tender pasca kualifikasi penilaian biaya selama umur ekonomi. Dan D. Penunjukan langsung pasca kualifikasi harga terendah. Jawabannya C, B, C, C. C atau D? Ya, Bu Arif, C. kita ada dua pilihan nih, ada C atau D. D. Ya, C, Pak, C. C, C, C. Karena bukan pekerjaan kompleks. C. Ya, karena bukan pekerjaan kompleks, Pak. Bukan pekerjaan kompleks ya. C, Baik, C. C ya. Ya, ini mayoritas Ya. C kayaknya ya. Kita kunci Ya, deh di C. karena tender di atas 200 juta itu Pak. Oke, kita Di kunci atas di C. 400. Tender Di ya. atas
Di atas pengadaan barang di atas 200. Oke. Terus tender. Oke, kita coba lihat ya Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya lebih mudah ya kita kalau kita gunakan metode tadi ya yang saya sampaikan ya. Lihat dulu nih, Ya. pengadaan bulldozer itu apa? Pengadaan apa? Barang ya, barang ya. Bulldozer itu kan bukan jasa, bukan juga jasa konsultan, jasa lainnya, produksi juga bukan ya. Pengadaan barang ya, C. bulldozer ya. Pengadaan barang, C. kalau pengadaan barang ini masuk semua ya, pengadaan langsung bisa, tender bisa, pendidikan langsung oke deh. Lihat deh nilainya berapa? 4,3 miliar. Nah, kalau pengadaan langsung kan tidak mungkin ya. 4,3 miliar. Ah, coret deh. Pendidikan langsung. Di sini eh Bapak Ibu bayangkan gitu ya, atau sudah pernah lakukan. Ya. Bulldozer itu hanya ada satu atau ada banyak merek nih Bapak Ibu. Bulldozer Ada banyak, banyak Pak. kan? Banyak kan merek Banyak, bulldozer ya. banyak, Jadi banyak banget. kemungkinan besar itu pendidikan langsung juga salah ya. D. Iya. Jadi A dan D salah. Jadi pilihannya hanya ada Ya. B dan C. Nah, kemudian kita lihat nih untuk pengadaan bulldozer ini pekerjaan kompleks atau bukan ya? Bukan, biasa saja. Bukan ya. Jadi Kan. tidak perlu prakualifikasi kan? Bulldozer pengadaan barang Iya. gitu ya. Pengadaan barang seperti ini dan bulldozer ya beda kalau pengadaan kapal selam misalnya ya. Kapal selam itu kan kompleks ya Bapak Ibu pengadaan barang yang kompleks sehingga perlu prakualifikasi ya badan kapal selam. Tapi kalau bulldozer kayak banyak dijual tuh ya, bulldozer ada ya. Jadi yang tepat adalah pasca kan, bukan pra ya. Oh iya, iya, iya. SK. Oke, oke. Ya, jadi jawabannya adalah C, sudah pasti. Ya. Oke. C. Tidak perlu lihat lagi BSUE-nya, PNBS nomor ekonomi, tidak perlu lihat situ. Dengan dua hal ini saja udah cukup ya. Jadi tender pasca komunikasi jawabannya adalah C yang tepat ya. Gitu. Kenapa PBSUE? Ya, kalau kita lihat ya, pengadaan bulldozer ya kita akan melihat ya penilaian biaya selama umur ekonomis. PBSU itu seperti apa sih? Jadi kita lihat nih ya umur ekonomisnya bulldozer misalnya berapa tahun? Misal 5 tahun ya, misal ya atau 10 tahun, ya 5 tahun lah. 5 tahun pengadaan bulldozer. Dalam 5 tahun itu kita akan hitung gitu ya. Ketika kita menentukan siapa ya pemenangnya gitu ya pada tender. Ya. Kita akan hitung selain harga barang bulldozer itu sendiri ya kita lihat tadi biaya pemeliharaannya berapa sih untuk bulldozer itu ya dalam 5 tahun, suku cadangnya berapa, ya, yang perlu diganti apa saja dalam 5 tahun yang berdasarkan review ataupun eh, pengalaman gitu ya dari atau pengakuan yang sudah terbukti tentunya dengan ditunjukkan dengan justifikasi atau bukti gitu ya. Suku cadangnya berapa? Biaya personalnya berapa dalam 5 tahun tadi ya, penggunaan BBM dan lain sebagainya. Kemudian nanti purna jualnya, harga jual dan garansinya itu berapa? Purna jualnya nanti berapa sih harga barang itu dalam 5 tahun ketika dijual. Nah itu akan kita hitung, ya, kita kalkulasikan sehingga nanti bisa berpengaruh terhadap peringkat, ya. Jadi bukan dari harga penawarannya, ya, bukan harga barang saja, tapi juga dari peringkat. Kita kan peringkat mana yang terendah, itulah nanti akan menjadi pemenang. Jadi itu adalah penilaian biaya selama umur ekonomis ya. Contoh yang mudah ya, saya mohon maaf saya lagi-lagi saya pakai kesempatan saya mau coba sebut merek gitu ya. Saya bukan ini ya endorse ya, tidak endorse ya. Saya kalau dikasih ya, alhamdulillah gitu ya. Tidak juga tidak. Ya, ini bukan maksudnya endorse coba Bim ya. Contoh AC Daikin gitu ya. Karena saya juga ada beberapa ya produk Daikin ya di rumah gitu ya. AC Daikin ya, ini kan dari harga tuh kan mahal ya Bapak Ibu ya. Tapi kita lihat nanti di operasionalnya, kemudian dari suku cadangnya yang diganti dalam misalnya dalam 5 tahun itu berapa, kemudian watt listriknya berapa, pemeliharaannya apa saja yang dipelihara. Nah, kemudian nanti harga jualnya dalam 5 tahun itu misalnya ya. Bisa kita menggunakan umur ekonomisnya 5 tahun. Nah, ketika kita bandingkan dengan merek yang lain, misalnya, merek-mereknya, taruhlah merek-merek, maaf bukan mendiskreditkan merek-merek Cina gitu ya. Saya juga pengguna produk Cina ya, ada juga produk Hisense di rumah saya. Nah, ini eh, kita bandingkan kan jauh banget gitu ya. Eh, bahkan bisa boleh dibilang tidak apple to apple meskipun speknya sama ya kita dibandingkan nanti dengan tadi penilaian-penilaian watt listriknya berapa kemudian nanti harga penjualnya berapa ya
perbaikan-perbaikan seperti apa dalam waktu 5 tahun tadi. Maka yang tadinya nilai lebih tertinggi, misalnya paling mahal ya Daikin, ya. Ketika kita kalkulasikan menggunakan PBSUE, bisa saja nanti turun gitu ya. Dari total dalam 5 tahun itu sekian loh yang diperlukan biayanya dibandingkan dengan merek lain tadi. Ya, misalnya merek Cina apa gitu ya, saya tidak sebutkan mereknya. Eh, Ketika dihitung-hitung tadi berdasarkan PBSUE, ternyata total itu lebih tinggi, lebih besar ya totalnya dibandingkan AC Daikin tadi. Nah, sehingga kita memilih AC Daikin meskipun dari harga jualnya lebih mahal. Nah, itu contoh penerapan PBSUE ya, pengadaan barang dengan menggunakan metode penilaian biaya selama umur ekonomis ya. Jadi, meskipun kita tidak sampai ke sini ya menjawab soalnya, tapi ini hanya sebagai tambahan saja bagi Bapak Ibu ya, tambahan wawasan saja dan eh, mudah-mudahan ini bermanfaat gitu ya. Baik, kita lanjut ya Bapak Ibu ya. Kita jadi jawabannya tadi eh, C gitu ya. Ender pasca PPSUE. Oke. Sampai di sini ada yang ditanyakan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Ada yang ditanyakan? Ya, Aman Pak, lanjut Pak, aman. Lanjut, lanjut lanjut Pak. ya. Ya, di Lanjut. sini sebenarnya disclaimer juga ya. Bulldozer ya, kalaupun sudah ada ya informasi yang di katalog ya maka menggunakan input chasing ya. Jadi, tapi bukan katalog ya. Katalog itu dia metode pemilihan atau bukan Bapak Ibu katalog? Katalog ya. Katalog. Katalog elektronik. Itu ada metode pemilihan atau bukan Bapak Ibu? Katalog. Metode pemilihan, Pak. Metode pemilihan katalog. Nah, kalau toko daring itu metode pemilihan atau bukan? Toko daring, Metode. Bapak Ibu. Toko daring seperti Bila Pengadaan ya, kemudian MBS Market ya, Oh, Ayomo, bukan. Bukan, Pak. Bukan. 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 Itu aplikasi. bukan. Nah, kalau katalog tadi, saya balik lagi. Metode Bukan. pemilihan atau bukan? Bukan, bukan, Pak. Bukan, sorry. Bukan. Nah, Metodenya tuh e-purchasing. ya, jadi metodenya itu adalah purchasing. Ya. Ya. Sedangkan wadahnya, tempatnya atau pasarnya itu ada katalog Ya baru elektronik, ya, ada Oh, toko daring. Ya, toko daring. Ya. jadi katalog itu bukan metode pemilihan. Yang benar adalah purchasing. Nah, di sini di soal memang tidak disebutkan ya, purchasing ya. Mestinya ini kalau misalnya ada gitu ya, di purchasing maka itu adalah pilihan eh, yang lebih didulukan apabila memang spesifikasinya sesuai ya, tersedia di purchasing dan juga dari sisi jumlah. Kecuali dari sisi spesifikasi tidak memenuhi kebutuhan dan juga dari jumlahnya tidak mencukupi dari volumenya ya, persediaan volume maupun lokasi ya, maka dapat dilakukan melalui metode lainnya selain purchasing. Itu adalah pilihan eh, prioritas gitu ya purchasing. Nah, karena di soal ini tidak menyebutkan purchasing, maka kita abaikan di soal ini ya. Jadi yang tepat adalah tadi C. Ya, ini disclaimer ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ke soal berikutnya. Oke, silakan Bapak Ibu. Siapa? Menunjuk siapa di sini? Boleh ditunjuk. Pemerintah Kabupaten Lau akan melakukan pekerjaan renovasi dan pemugaran gedung kantor 3 lantai dengan nilai kontrak 900 juta rupiah dengan lingkup pekerjaan yang pasti. Bentuk kontrak, jenis kontrak, dan jenis jaminan yang paling tepat saat PPK akan melaksanakan pendatanganan kontrak adalah A. Surat pesanan lamsam jaminan penawaran. B. Kwitansi putar kunci jaminan penawaran. C. Surat perjanjian lamsam jaminan pelaksanaan. D. Surat perjanjian harga satuan jaminan pemeliharaan. Jawabannya C. C. Oke. Yang lain sama C, C, C. Wah, ini banyak ya C. Oke deh. Kalau gitu tidak C. tidak perlu menunggu lama. Kita kunci jawabannya di C. Kita C. kunci dulu ya.
Nah, karena kita mengunci jawaban di C, kita perlu lihat dulu nih, apa sih yang ditanyakan gitu ya. Yang ditanyakan ini renovasi pemugaran kantor. Ini konstruksi atau bukan ya? Konstruksi ya, Instruksi. renovasi ya, membuat gedung ya. Ini pasti konstruksi ini. Oke, kemudian nilai kontraknya ya, di lantai ini. Oke, nilainya 900 juta. 900 juta, kalau kita lihat dari pilihannya ini kan yang diminta kalau lihat surat pesanan, ya, kwitansi, surat perjanjian, surat SPK ini kan bentuk kontrak gitu ya. Kalau Bapak Ibu sudah paham ya, sudah pelajari. Oke. 900 juta, oke, dengan lingkup yang pasti. Kata kuncinya tadi, untuk si ini, nilai kontraknya 900 juta, lingkup pekerjaannya pasti. Kemudian bentuk kontrak ya, Teh. Nah, ini, nah, bentuk kontrak. Bentuk kontraknya apa sih? Bentuk Surat kontrak ini, perjanjian. surat pesanan, kwitansi, surat perjanjian, surat SPK ini bentuk kontrak bukan? Bentuk kontrak semua ya, sama ya. Iya, Semuanya ya. bentuk kontrak. Iya, Apakah di sini ada di sini terkait purchasing? Tidak ya? tidak. Tidak, berarti A Sapati salah ya. Tidak ada purchasing di sini. Masalah. Ya. Kemudian Iya, kita lihat lagi nih. Kwitansi. Ini ya, kwitansi kayak jauh banget gitu ya. Oke, kwitansi juga tidak mungkin ya. Salah pasti iya. B ya. Jadi di bawah 50. Ya, C surat perjanjian. Oke Iya, ya. itu. Di atas 400 ya. Di atas Ya, 400 juta berarti surat perjanjian. D SPK. Ini nilainya eh kalau Di SPK sampai 400 juta 400. ya. Jadi Ya. kita tidak perlu lihat yang lainnya, Bapak Ibu, cukup lihat di depan antara surat pesanan, kwitansi, surat perjanjian, surat SPK, udah jawabannya pasti C. Gitu ya. Kayak kelihatannya susah ya, soalnya ya, tapi mudah banget ya. Bagi ya kita yang udah belajar ya, tentunya Bapak Ibu yang diminta ya, adalah belajar, memahami gitu ya, dan memahami. Bisa kita kunci jawabannya di C, Bapak Ibu? bisa. Bisa ya. Kita belum bahas nih yang lain gitu ya. Oke, kita belum bahas lumsum, kita belum bahas jaminan pelaksanaan ya. Cukup lihat di depannya aja kita sudah tahu jawabannya ya. Dari soal seperti ini ya. Surat perjanjian. Nah, kita coba masuk ke yang berikutnya ya. Pilihan kedua adalah lumsum putar kunci, lumsum harga satuan. Oke. Nah, lumsum. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit pemahaman gitu ya. Kalau dulu Bapak Ibu ya, di Perpres sebelum Perpres 16 2018, lumsum itu tidak ada Bapak Ibu. Ya, ada itu lamsam. Jadi ada LUMPSUM ya. Jadi lamsam itu sebelum Perpres 16 2018. Sejak Perpres 16 2018, istilah itu nomenklaturnya sudah berubah. Tidak ada lagi lamsam, tapi yang ada adalah lumsum di Perpres 16 2018. Ya, jadi yang tepat itu adalah penyebutannya lumsum Bapak Ibu, bukan lamsam lagi ya. Nanti Bapak Ibu boleh buka ya regulasi sebelum Perpres 16 2018. Itu masih ada kata-kata lamsam, ada P-nya. Nah, sejak Perpres 16 2018 ini diindonesiakan menjadi lumsum. Jadi ini saya sering temukan gitu ya, istilah nomenklatur ini tidak hanya peserta gitu ya, tapi juga mohon maaf pembicara gitu ya, pembicara atau sumber gitu ya. Masih menyebutkan lamsam, lamsam, lamsam ini istilah lama. Kita belum move on sama istilah lama ya. Jadi sama tadi biaya langsung personil, biaya langsung non personil itu belum move on ya. Yang benar ada biaya remunerasi atau billing rate ya, sama direct ya, direct cost ya. Jadi biaya langsung. Nah ini juga sama gitu Bapak Ibu. Jadi tidak ada lump sum tapi adalah lump sum. Nah, lump sum kapan digunakan? Apabila lingkup pekerjaannya pasti. Kalau kita lihat ini yang lump sum pasti benar gitu ya. Pasti A dan C benar. Tapi kita sudah kunci A pasti salah tadi karena sudah persyarat. Oke, kemudian putar kunci, untuk konstruksi bisa ya, tapi ini cuma renovasi, bukan gedung 3 lantai aja ya. Masa putar kunci sih, gitu ya. Jadi tidak efisien gitu ya. Jadi sebenarnya tidak tepat gitu ya, bukan efisien ya, tapi tidak tepat ya. Kalau saya putar kunci, kecuali pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, yang sulit didefinisikan gitu ya. Sulit didefinisikan bisa menggunakan putar kunci, Bapak Ibu ya. Pekerjaan yang sulit didefinisikan biasanya butuh pekerjaan kompleks. Salah satu kriteria pekerjaan kompleks adalah sulit mendefinisikan outputnya ya, hasilnya. Jika
begitu kan menggunakan salah satunya adalah salah satunya ya putar uji itu bisa. Kemudian harga satuan. Nah, harga satuan pasti salah gitu ya. Kenapa? Karena lingkup pekerjaannya sudah pasti. Kalau lingkup pekerjaannya baru berupa perkiraan, maka ini tetap ya. Berikutnya jaminan penawaran. Jaminan penawaran kapan digunakan? Untuk pekerjaan konstruksi yang nilainya berapa? Berapa miliar Bapak Ibu jaminan penawaran? Coba buka lagi di modulnya ya. Jaminan penawaran. Jaminan penawaran itu berapa miliar Bapak Ibu? Jaminan penawaran pada pekerjaan konstruksi yang berapa miliar? Berapa miliar? 10 miliar Pak paling sedikit. Ya, paling sedikit di atas 10 miliar ya. Ya, Ya, itu baru menggunakan jaminan penawaran. Artinya ini sudah pasti salah dua dari depan udah salah gitu ya. Jaminan penawarannya juga salah ternyata ya sampai belakang. Oke. Kemudian jaminan pelaksanaan. Perlu tidak jaminan pelaksanaan untuk nilai kotak di atas 200 juta? Konstruksi ya, kan? Konstruksi. Perlu perlu ya? perlu Pak. Oke. Kalau jasa konsultan di atas 200 juta perlu tidak? Tidak perlu. Tidak perlu. Jasa konsultan tidak perlu ya, jasa konsultan tidak perlu jaminan pelaksanaan. Kemudian jasa lainnya misalnya sewa, sewa kendaraan, ya kendaraan baru kendaraan 500 juta, perlu jaminan pelaksanaan, sewa kendaraan, Perlu Pak. sewa kendaraan, perlu tidak, sewa gedung, perlu tidak jaminan pelaksanaan, nilainya misalnya 1 miliar, misal gitu ya, perlu tidak jaminan pelaksanaan. Jadi untuk aset yang sudah dikuasai, ya seperti tadi ya sewa kendaraan, sewa gedung, ya, itu tidak perlu jaminan pelaksanaan ya karena kita sudah kuasai itu pengecualian ya yang ada pelaksanaan. Oke. Kemudian jaminan pemeliharaan ini perlu tidak jaminan pemeliharaan, perlu ya jaminan pemeliharaan konstruksi ya untuk konstruksi yang semi permanen minimal berapa bulan jaminan pemeliharaan 6 bulan. semi permanen semi 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 permanen Tiga minimal berapa bulan, Pak. bulan 3 bulan ya yang permanen minimal 6 bulan. 6 bulan ya oke ini perlu ya tapi sayangnya di depannya udah salah nih surat SPK gitu ya jadi jawabannya memang benar adalah C ya. Oke, kita sudah bahas juga ya ini seperti ini gitu ya. Ini mulai dari jawabannya kenapa sih jawabannya salah gitu ya. Oke, sampai di sini kita lanjut dulu ya Bapak Ibu. Ini waktunya hampir habis ya, tinggal 9 menit lagi ya. Masih ada 2 soal. Oke, lanjut Bapak Ibu. Silakan. Nah, Muzakir Ishak, baca Pak dulu soal Muzakir. Boleh, terakhir. boleh. Pak Muzakir. Silakan Pak Muzakir. Pak Muzakir Ishak. Ada request Pak. Bisa open mic Pak. Pak Muzakir Ishak. Respon ya Pak Muzakir Ishak ya. Yang lain Bapak Ibu silakan. Siapa? Pak Boleh Im biar ya. Pak Im biar suaranya agak tegas, Pak Im. Pak Im Im. Oke, boleh Pak Im. Ya. Saya pernah baca Coba. berita televisi, Pak, jadi mungkin. Udah biasa Pemerintah ya. Kota Y, Pemerintah Kota Y akan melaksanakan pembangunan gedung kantor pemerintah 3 lantai seluas 1.000 meter persegi dengan anggaran 12 miliar. Jenis kontrak yang paling tepat digunakan untuk konsultan perencana, kontraktor, dan konsultan pengawas pada pekerjaan tersebut adalah A. Lumsum, harga satuan dan lumsum. B. Waktu penugasan, lumsum, waktu penugasan. C. Lumsum, gabungan lumsum, harga satuan, waktu penugasan. D. Lumsum, harga satuan, waktu penugasan. Oke, yang benar mana Pak? D. Jawabannya adalah
Kalau saya mungkin C, Pak. D, Pak, D, D, D. D. Denpasar. Ada yang C, ada yang D gitu ya. Oke. Nah, ini kalau dari saya ya, memang bisa ada dua jawaban gitu ya. Bisa apa ya? Bisa C, bisa D kalau secara pribadi gitu ya. Nah, namun kalau kita lihat kunci jawabannya ya, kunci jawabannya ini yang saya miliki gitu ya, itu jawabannya adalah C gitu ya. Nah, yang beda di mana ya? Yang bedanya ada nanti di antara konstruksinya, konstruksinya itu gabungan unsur harga satuan atau harga satuan. Kalau kita lihat di pekerjaan ini ya, Bapak Ibu ya, pun ada sedikit perbedaan pendapat gitu ya. Kita lihat nanti di pilihan yang lain dulu ya. Lumsum atau penugasan lumsum lumsum. Nah, untuk pekerjaan konsultan perencanaan. Di sini maksudnya lagi-lagi ini disclaimer ya Bapak Ibu ya. Ini bukan konsultan perencana ya, tapi kalau kita lihat di dalam regulasi ya, ini bukan perencana tapi perancang gitu ya. Konsultan perancang. Nah, ini masih nomenklatur lama ya konsultan perencana. Padahal di dalam pembangunan itu selain perencanaan memang ada perencana gitu ya, ada perencana, ada perancang ya. Itu beda ya. Beda di mana kalau outputnya berupa DED ya, RAB ya, itu adalah konsultan perancang. Nah, lagi-lagi ini disclaimer juga dari saya terhadap soal ini ya. Anggaplah ini konsultan perancang ya Bapak Ibu ya. Konsultan perancang. Kemudian yang kedua, kontraktor, pelaksana dan konsultan pengawas. Oke. Nah, di konsultan perancang tadi, gitu ya, atau perencana di sini ya, soalnya. Itu lebih tepat mana? Lumsum atau penugasan? Yang tepat. Lum, lumsum, Pak. Lumsum. Sumpah. Karena sudah Lumsum. pasti outputnya ya. Ada perancangan ya, ada perancangan, ada beberapa item. Kalau kita lihat di Permen PU 22 2018, ya Permen PU 22 2018, itu sudah jelas ada output yang dihasilkan dari sultan perancang tadi ya, perencanaan teknis atau sultan perancang. Nah, sehingga yang B pasti kita coret dulu nih, coret ya, tinggal A, C atau D jawabannya ya. A, C atau D. Kemudian harga satuan. Harga satuan benar nggak sih harga satuan? Ya. Jadi pilihannya antara A dan D nih. Ini sama nih ada harga satuannya. Harga satuan benar nggak sih harga satuan? Ya. Kebanyakannya ya yang digunakan itu adalah harga satuan gitu. Ada atau gabungan langsung dan harga satuan ini lagi-lagi ini kebiasaan gitu ya. Kebiasaan menggunakan gabungan langsung dan harga satuan. Kenapa? Karena eh, dari PPK gitu ya. Ini biasa memilih ini apa ya? Cari yang universal gitu ya. Jadi ada yang langsung ada harga satuan. Padahal dalam kenyataannya ya itu menggunakan harga satuan ya di dalam rincian pekerjaannya ya, tidak menggunakan langsung atau gabungan. Kalau harga satuan cukup satu, namanya daftar kuantitas dan harga. Tapi kalau gabungan langsung harga satuan ada namanya daftar keluaran dan harga dan daftar kuantitas dan harga. Ada dua daftar nanti di sini, di gabungan langsung harga satuan. Kalau di harga satuan tadi hanya ada satu. Langsung hanya ada satu daftar yaitu daftar keluaran dan harga. Contohnya tadi apa? Ya, keluaran nanti berupa output atau sub outputnya. Nah, kalau di sini kita lihat harga satuan, ini yang biasa digunakan di artinya pekerjaan ini sudah pasti ya. Dengan luasan 1.000 meter persegi, anggaran 12 miliar ya. Ini apakah bisa kita pastikan pekerjaan ini lingkup pekerjaannya? Kalau dari saya pengalaman gitu ya, kayak tidak bisa dipastikan. Jadi ada yang pasti, ada yang tidak ya. Jadi yang tepat adalah gabungan langsung dan harga satuan. Satuan. Ya, nanti lihat mana item pekerjaan yang langsung, mana yang harga satuan. Tapi itu harus dipisahkan ya, menggunakan daftar kuantitas harga dan daftar keluar dan harga. Waktu penugasan tidak ada masalah di sini. Kalau yang A ini pasti salah ya, karena menggunakan langsung ya untuk yang konsultan pengawasnya. Jawabannya hanya ada C atau D. Tapi yang membedakan tadi di apa? Di kontraktornya ya, kontraktornya nanti jenis kontraknya gabungan langsung dan harga satuan. Jadi tidak menggunakan harga satuan.
Nah, kalau Bapak Ibu pilih C, oke gitu ya. D juga iya, karena memang di soalnya tidak pasti, tidak jelas ya. Apakah di sini dipisah antara output ada hal yang pasti atau tidak pasti. Kalau di dalam soal itu ada penjelasan, ada misalnya yang pasti ya, juga pekerjaannya di apa di kontraktornya ini ada pekerjaan yang pasti, ada juga yang tidak pasti, maka jawabannya ada C yang tepat. Tapi kalau ini tidak pasti berupa perkiraan, D yang tepat. Nah, jadi saya tidak menyalahkan Bapak Ibu yang pilih D, tapi di kunci jawabannya adalah C. Ya, ya gitu. Bisa dipahami Bapak Ibu di sini? Bisa, bisa, Pak. Oke, Bisa, Pak. jadi kunci jawabannya C ya. Tapi kalau saya di Bapak Ibu milih D, oke, nggak masalah gitu ya. Karena memang tidak jelas di soalnya. Ya, harusnya diperjelas. Nanti saya coba modifikasi lagi di soalnya nih. Karena ini soalnya plek gitu ya, hati ya. Saya ngambil dari soal-soal yang memang sudah ada ya. Dan ini sebenarnya ini resmi gitu ya dari LKPP soalnya. Tapi ya tadi ya, sering berkembangnya regulasi ya, ini harus disesuaikan kembali. Oke, lanjut ya Bapak Ibu. Soal terakhir ya, waktu kita tinggal 1 menit, tapi tidak apa-apa ya. Izin terlewat sedikit ya Bapak Ibu. Silakan. Yang terakhir ya, Ya, jelas itu ya. Pak Halan dari Swedia itu. Halan. Wes, mantap, mantap, mantap. Ini juara nggak Swedia nih? Gimana jagoannya Pak? Pak Halan, ayo. Iya. Prediksi Dinas pemenang nih siapa Pak? Yang menang siapa kira-kira nih? Perancis, Pak. Prancis ya. Ini di atas angin ya Kalau Prancis ya di mana-mana ya. Oke. Inggris, Pak. Waduh, dari Inggris juga ya. Oke. Ya, Inggris lawan Belgia, Inggris. Oke. Oh, Inggris jawabannya apa nih? Jawabannya C, D, atau E nih? Inggris. Oke, lanjut Pak Halan. Silakan Pak Halan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan melaksanakan penyusunan strategis sasaran promosi investasi dengan anggaran 48 juta. Jenis pengadaan, bentuk kontrak, dan jenis kontrak yang paling sesuai untuk pekerjaan tersebut adalah Strategi, strategi, sasaran, strategi, penyusunan strategi. Strategi itu apa dia? Pengadaan barang, produksi, jasa lainnya, atau jasa konsultan. Strategi. Jasa lainnya. Eh, Strategi. Dia perlu tenaga ahli tidak? Strategi. Ya, Ya, Jasa konsultan itu. jasa konsultan ya. Jadi perlu strategi ya, perlu tenaga ahli. Oke. Kalau jasa konsultan ya, kita kunci ya. Buang yang salah ya. A B, dan Pak. C salah. B. B. Oke. Ya. B ya. Kwitansi harga Pilih B ya. Nah, di jasa konsultan B dan D ini sama jasa konsultan. Nah, bedanya nanti di SPK. SPK, jenis kontraknya ya SPK. Kalau yang D ini kuitasi. Kuitasi bisa tidak digunakan untuk jasa konsultan Bapak Ibu? Nggak bisa. Tidak bisa ya. Kuitasi hanya untuk pengadaan barang dan jasa lainnya ya. Ya. Jadi D pasti salah. Jadi jawabannya adalah B. Kita belum lihat nih jenis kontrak ya, lumsum atau harga satuan ya. Kita baru lihat dua tadi ya, jenis pengadaannya dan bentuk kontrak. Itu sudah dapat jawaban yang tepat adalah B. Oke, ya. Oke, sampai saat ini eh, seperti itu ya yang gambarannya ya. Nah, kemudian kalau untuk yang lumsum, karena ini adalah strategi, pasti outputnya nanti berupa dokumen ya, dokumen strategi. Dokumen strategi itu output ya, atau kita perlu waktunya ya, waktu penugasannya. Dia harus hadir tepat, selalu hadir tiap hari gitu ya, atau tidak. Yang kita cari sebenarnya prosesnya atau outputnya Bapak Ibu di sini di Jasa Sultan ini. Penyusunan strategi. Outputnya atau prosesnya kita perlukan. Output ya, lebih kepada output kalau penyusunan strategi. Beda kalau konsultan pengawas. Konsultan pengawas itu lebih kepada proses ya. Proses bagaimana dia dalam mengawasi gitu ya. Meskipun outputnya nanti berupa laporan akhir ya, tapi
proses tadi yang diperlukan ketika kita misalnya konsultan pengawas ya, oke, eh, jenis kontrak pada konsultan pengawas. Nah, karena di sini kita lebih kepada output atau hasil ya berupa dokumen strateginya yang sudah disusun, maka jawabannya adalah lump sum. Jadi kita kunci jawabannya adalah B ya, benar ya. Jadi B. Sepakat Bapak Ibu? Jawabannya adalah B. Sepakat, Pak. Oke, kita di sini ya, di satu sesi ini kita bahas banyak banget gitu ya. Ada beberapa soal-soal ya yang kita bahas ya. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat ya, menambah wawasan dan pemahaman ya dari Bapak Ibu semua dan harapannya ya nanti Bapak Ibu bisa lulus gitu ya ujian eh, kompetensi PBJ level 1. Oke, Insya Allah, amin. amin amin. Ya, Amin ya eh, rabbal alamin. kalau tidak ada pertanyaan ya, saya izin undur diri ya. Terima kasih atas kehadirannya, partisipasi aktifnya luar biasa ya. Aplaus buat kita semua ya nih. Kelas ini luar biasa aktif ya. Dan eh, saya mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan atau dalam penyampaian saya ada yang keliru atau tidak tepat ya. Barangkali ada yang bingung dengan cara saya menyampaikan ataupun tadi ya jawab soal ya, strategi saya jawab soal. Mohon dimaafkan dan kita kembalikan ke masing-masing Bapak Ibu. Cara seperti apa yang memudahkan itu yang digunakan gitu ya. Jadi strategi jawab soal seperti apa ya silahkan digunakan karena tidak mungkin kita paksakan ya tidak bisa memaksakan satu dan orang lain pasti berbeda kayak saya tipe saya adalah tipe visual ya saya melihat Bapak Ibu baca soalnya dengan melihat tapi saya tidak kalau dari pendengaran saya agak kurang bisa memahami ya saya bukan auditori sedikit auditori saya sekitar kurang lebih 30% ya saya auditori kalau tidak salah saya kurang lebih 60% saya visual ya 60 atau 70% saya visual sudah saya coba uji ya saya lebih pada 70% karena 60 sampai 70% itu visual sehingga itulah yang saya gunakan metodenya ketika menjawab soal demikian yang bisa saya sampaikan saya kiri alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat yang saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi pas wabarakatuh. kita ya Ibu Ica ya terima kasih Waalaikumsalam Ibu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bahar. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian pembahasan soal-soal yang disampaikan oleh narasumber yang sangat luar biasa, diskusi yang sangat luar biasa, mudah dipahami dan dimengerti. Kami mendoakan semoga Bapak Ibu mendapatkan nilai yang sangat maksimal pada ujian nanti dan insya Allah lulus semuanya ya Pak Bahar. Insya Allah. Amin. Amin. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber atas berbagi ilmunya Pak Bahar. Terima kasih. Karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 12 ya. Menjelang sholat Jumat, maka pertemuan pada siang hari ini kami tutup dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi Pak. Ya, Siap. siap. Sampai Siap. ketemu di pertemuan selanjutnya ya Bapak Ibu. Siap, insya Allah. Jadi